Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Pagi hari ini kita bersua kembali di program rutin kita selama Ramadan 1446 Hijriah. Kita masih di obsesi obrolan sehat sahur dini hari. Semoga ini bisa menemani hari-hari Anda dan bisa juga menemani suasana sahur Anda. Saya berdua, saya Ari dan saya Gavin. Oke, sudah siap. Kita berdua nanti akan menemani selama Ramadan ini ya, Vin ya. Oke. Dan alhamdulillah Gavin semakin sehat untuk pagi hari ini menemani saya di obrolan sehat sahur dini hari obsesi kita ya. Dan teman-teman semuanya silahkan seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, teman-teman bisa mengikuti juga obsesi ini di channel YouTube-nya Gemas Ray FM dan di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah Ponorogo. Tema kita apa sih, Vin? Pagi ini, Vin? Jadi tema kita tentang gizi seimbang, jaga asupan gizi seimbang saat berpuasa Pak Ari. Oke. Mungkin kadang orang kalau berpuasa itu kadang makanannya bisa jadi tidak terkontrol ya saat buka puasa. Lost control ya. Karena sudah puasa seharian, jadi makannya apa aja dimasukkan gitu ya. Jadi gimana sih caranya menjaga asupan gizi seimbang saat berpuasa, tidak kekurangan tapi juga tidak kelebihan gitu. Ya. Dengan siapa kita? Pagi ini yang sudah hadir bersama dengan kita. Dengan namanya Nagita Slavina. Iya, Nagita Slavina, namanya panjang sekali Pak Ari ini. Panggil aja Gigi ya. Nadia aja, Pak. Nadia aja. Saya sebenarnya pengen Gigi loh. Alvin Nadia. Alvin Nadia Navaginita Ika Pradipta, STRGZ, ahli gizi dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Panggilannya Mbak Nadia. Mbak Nadia aja. Dari namanya saya agak susah menebak kira-kira Mbak Nadia ini anak keberapa itu nggak ketemu. Anak pertama Ika. ada ikannya. Oh, Ika itu ya? Iya, anak pertama. Oh, gitu. Iya. Gimana Pak Ari? Iya. Iya, ada ikannya. Sehat Mbak Nadia. Alhamdulillah sehat. Sehat bergizi ya. Dan bergizi ya. Saya itu juga mau ngomong itu sebenarnya nggak enak cuman gitu. Jadi ciri khas teman-teman di ahli gizi kan ya. Iya. Ada Sehat dan bergizi. melekat dengan. Sorry Mbak, ini bukan bullying, ini bukan Iya, bullying. nggak apa-apa. Sama juga, kan Pak kita. Ari, ya. Oh, kita bertiga berarti. Ya kan kita sehat dan bergizi ya. Betul. Oke. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Mbak, kalau kita ngomong soal gizi itu apa sih Mbak yang ada di benak saya itu kan mesti makanan enak, kemudian apa ya begini, pokoknya yang enak-enak lah. Makanan yang enak, Makanan asupan gitu ya. enak. Apakah Asupannya. yang makanan enak itu selalu bergizi gitu ya Pak Nah, Ari? gitu. Apakah benar ini? Maksud saya gitu. Benar nggak ini kira-kira Kalau makanan anggapan saya? enak pasti bergizi itu belum tentu ya. Karena kan ada juga makanan junk food kalau misal dipecah sendiri-sendiri. Kayak daging kan sehat ya kan, Dagingnya sehat, sayurnya sayurnya sehat, sehat. roti dari karbohidrat juga sehat. Tapi mungkin dari cara pengolahannya, yaitu yang cepat saji itu banyak lemaknya juga, itu yang buat jadi tidak sehat. Jadi untuk asupannya itu kita perlu yang namanya gizi seimbang. Gizi seimbang tuh gimana sih? Jadi gizi seimbang itu pola makan yang mengandung zat gizi spesifik seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, air itu harus ada. Nah, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Itu ada sendiri untuk perhitungannya nanti gitu. Sudah lengkap di awal aja udah lengkap. Kita Iya. sudah harus balik kanan nih. Iya. Sudah semua dijelaskan di awal nih. Dia menjelaskan sendiri Iya. tanpa kita Iya. tanya. Ya, karena kan sudah Betul. Jadi satu sekalian. Oke, jadi bisa jadi gini ya Mbak. Dari awalnya sesuatu yang secara gizi bagus, bisa jadi kalau eksekusinya nggak bagus, bisa jadi bisa Ketika jadi proses bisa pemasakannya salah, Iya, dari bisa prosesnya gitu, salah ya. juga bisa. Oke. Jadi seperti itu. Iya. Sekarang lagi ramai isu kan soal gizi kan. Saya Iya. tidak menyebut yang lain loh ya Vin ya. Soal gizi sekarang jadi isu yang Menjadi perhatian ya Pak Ari. Perhatian Jadi khusus, perhatian. ya. seberapa urgen sih Mbak sebenarnya? Karena gini kadang-kadang
orang awam mengatakan aku gak usah gizi-gizian, penting sehat. Iya. Iya. Nah, Kadang ada orang makan cuma sekedar kenyang aja, Kenyang aja. tanpa Nah, memperhatikan bener, asupan bener. gizinya Oh, iya. gitu. benar ini maksud saya gini. Itu penting nggak sih sebenarnya? Seberapa urgennya sebenarnya? Kebutuhan gizi yang harus dicukupi setiap hari itu. Nah, itu tuh penting banget ya kalau untuk kebutuhan gizi. Jadi kita harus merubah mindset yang penting makan biar kenyang Iya. gitu. Jadi di dalam makan itu sebaiknya ya ada lauknya juga, ada sayurnya juga. Kita tuh nggak harus yang mewah-mewah kayak biasakan di lingkungan kita kan kalau misal makan daging itu kan terlalu mewah, kan banyak protein yang lain, ikan ada, telur ada, itu kan masih yang bisa terjangkau nggih di lingkungan kita gitu kan, daripada daging kan mahal istilahnya kan begitu. Untuk sayuran di desa juga pasti kan banyak sayur, di kota juga banyak bisa beli juga. Terus untuk vitamin mineral dari buah-buahan pastinya juga banyak, untuk konsumsi air juga memang harus tercukupi seperti itu. Jadi memang penting ya Mbak ya, gizi itu bagi tubuh kita ya Mbak. Iya penting, karena apalagi dari apa ya, hamil pun, ibu hamil ya, dari ibu hamil itu kan memang gizinya juga harus tercukupi, istilahnya apa 1000 hari kehidupan pertama itu ya, itu kan memang harus tercukupi. Buat apa? Biar nanti anaknya tidak stunting, biar nggak kurang gizi, itu memang harus terpenuhi dari awal. Dari awal kehamilan atau kehidupan itu memang harus perlu untuk gizinya. Kalau misalkan gizinya tidak terpenuhi, apa akibatnya bagi akibatnya bisa macam-macam. Kalau misal dari anak-anak ya, misal kurang protein hewani itu juga bisa menyebabkan stunting, itu juga bisa. Kekurangan berat badan itu juga bisa. Nanti kalau masa dewasa atau remaja ini kalau misal kekurangan gizi nanti pasti akan menyebabkan gizi kurang juga, sama kan banyak, apalagi remaja ya, banyak aktivitasnya. Kalau asupannya tidak terpenuhi pasti nanti akan kalah dengan faktor aktivitasnya seperti itu. Maksudnya seberapa efek Mbak? Nah ini Mbak Nadia, seberapa efek bagi tubuh kalau misalkan gizi itu tidak terpenuhi? Saya itu contohnya saya aja ini. Saya nggak ngerti saya ini gizi saya terpenuhi nggak ya Pak? Ini mungkin ya, kalau misal berat badannya itu berlebihan, tapi apakah itu pasti gizinya tercukupi gitu loh maksudnya. Sama mau tanya itu nggak enak banget sama saya sendiri, sama saya sendiri. Saya ini gemuk tapi isinya nggak ada gizinya gitu. Maksudnya itu boleh deh, mantap jadi misal kayak gemuk gitu ya Mbak ya, gemuk itu apa pasti terpenuhi pasti bergizi. gizinya, pasti bergizi. Biasanya kan banyak gitu ya, ibu anakku lemu, pasti bergizi. Nah itu bisa jadi kesalahan ya, karena mindsetnya seperti itu. Jadi fatal banget kalau memang kekurangan gizi ya. Kekurangan gizi itu bukan dari asupan aja, dari pola hidupnya juga bisa, terus kesehatan lingkungannya juga bisa begitu. Jadi efeknya tuh sangat besar apabila kekurangan gizi. Bisa kalau sekolah ya itu mengganggu konsentrasi juga bisa. Dalam pekerjaan juga bisa jadi lemes. Gimana kalau terus lemes, bisa nggak sarapan atau asupannya kurang. Adri itu kurang gizi nih. Iya. Lemes saja ini. Jadi belum tentu juga misal orangnya kurus, apakah ini juga kurang gizi? Nah itu juga belum tentu juga. Jadi kita memerlukan perhitungan yang bisa dibilang itu kurang gizi apa enggak gitu. Mbak, sebelum ke materi kita, saya pengen mengembara saja ya Mbak, dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggelantung di saya tentang gizi. Mbak, teman-teman gizi itu mohon maaf ya, katakanlah mengetahui pisang kadar ininya itu gimana sih Mbak sebenarnya? Itu apakah referensi dari dulu atau memang bisa teman-teman gizi melihat kadar kandungan gizi setiap makanan? Itu bisa bahasanya, kita tuh ada bukunya sebenarnya. Jadi ada referensinya. Ada referensinya kan. Memang kita nggak semuanya hafal ya berapa kandungan gizi. Misal pisang kaliumnya berapa, daging proteinnya berapa, kan kita itu yang menentukan siapa sih Mbak sebenarnya Mbak? Dulu itu yang menentukan siapa? Nah itu kalau dulu yang menentukan siapa tuh nggak tahu ya Pak. Iya. Saya penasaran betul saya. Mungkin harus melalui proses laboratorium untuk mengetahui jumlah protein, kadar protein dan zat-zat. Saya benar penasaran betul itu. Saya pernah betul kok bisa ya, misalkan buah ini kandungan anunya segini, kandungan ininya segini.
Itu gimana ya Mungkin caranya? yang perlu ditanyakan apakah seorang ahli gizi juga menghitung seperti itu Mbak Nah. Nadia setiap makan? Oh gitu. Kalau yang menghitung tuh mungkin yang ini aja ya, kayak karbohidrat, protein, lemak, itu memang ada perhitungannya. Itu perhitungannya seperti apa. Jadi kita cari dulu kebutuhan kalorinya tubuh kita tuh seperti apa. Jadi Oke. untuk perhitungan kalori itu ada beberapa faktor memang. Yang pertama itu ada faktor usia juga, terus jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, faktor aktivitas, faktor stres itu memang harus dihitung dari awal. Jadi memang ada rumusnya sendiri ya Bapak. Setelah itu kalau udah ketemu jumlah kalorinya berapa, semisal 1.700, terus kita mau cari berapa sih kebutuhan karbohidratnya untuk tubuh kita gitu kan. Jadi Itu yang hitung teman-teman di gizi kayak gitu. Iya, Atau jadi mungkin menghitung gini Bapak. aja, Pak Ari berat badannya berapa sekalian dihitung gitu kebutuhan gitu. kalorinya ya? Oh gitu ada. Saya mohon maaf 90 sekian lah. Sekiannya nggak usah disebutin. 90 Iya, kira-kira. Anggapnya 90 tingginya. Tingginya berapa Tingginya Pak tinggi Ari? sih, saya tinggi banget di 170 berapa ya? 175-an mungkin. 175. Nah, itu kan kalau berdasarkan berat badan idealnya kan masih lebih ya kan, 90. Lebih berapa, Pak? Kalau berat badan idealnya itu dari tinggi badan itu tadi 175 dikurangi 100 ya dikurangi 100 terus tadi, 75. terus dikali ini 10%. Jadi Kali 10%-nya dari 75 kan 7,5. 7,5. Nah, Iya. jadinya 75 dikurangi 7,5 itu baru berat badan idealnya. Oh. Gitu. Jadi agak ribet kalau nggak pakai kalkulator. Tapi pinter Mbak, langsung Iya. tek-tek gitu. Jadi kan. kira-kira dengan Pak Ari 60 berat sekian. badannya 90 dengan Nah. tinggi badan 175, Iya. itu kira-kira kebutuhan kalorinya Pak Ari sehari berapa gitu? Kalau berdasarkan kira-kira aja Iya. Iya, dari kira-kira aja. 1.900 sampai 2.100 kalori. Jadi, 1000 berapa, Pak? 1.900 sampai 2.100 kalori sekitar Itu segitu. kalori itu ada di apa sih? Kalori itu tadi berdasarkan ada faktor usia juga, berat badan, tinggi badan. Jadi kita hitung. Maksudnya di makanannya apa? makanannya. Ah. Gimana? Yang Makan- tinggi kalori. makanannya apa? Kalau kalori itu yang ada kalorinya apa? Maksud saya gitu. Semua makanan ada kalorinya, Oh. Bapak. Iya. Pak Ari udah dikode-kode sama Oh gitu ya, ya udah. Andi. Soalnya kalau ngobrol soal gizi ini soalnya ini kembali lagi ke kita, kembali lagi ke saya, jadi enak saja kita ya. Oke, kita jeda dulu kalau gitu, Mbak Lanjut. Nadia, ya Mbak Nadia, kita akan balik lagi selepas beberapa iklan berikut. Baik, kita balik lagi masih di Obsesi dan masih bersama dengan Mbak Nadia. Kita lanjutin lagi Mbak Nadia ya. Monggo, Hitung-hitungannya. boleh. Tetap Iya. tidak pakai tetap tidak pakai kalkulator. Manual ini ya, ngawang-ngawang ya. Iya, pakai Oke, oke. Jadi tadi Pak Ari dengan berat badan 90, tinggi 175, dengan usia 50 tahun ya Pak Iya. Ari, dengan aktivitas olahraga kira-kira 3 kali dalam seminggu. Iya, Tiga kurang kali lebih, dalam kurang seminggu. lebih. Kira-kira kebutuhan kalorinya berapa Mbak itu Mbak? Untuk kebutuhan kalorinya Pak Arif ya, kita pakai kira-kira aja Iyalah. lihat untuk Range-nya kan. range-nya aja ya itu Ah. sekitar 1.900 sampai 2.100 kalori per harinya. Per harinya. Iya. Oke. Per hari gitu. Itu bagaimana cara mencukupi Nah, itu ya? maksud saya itu gimana ya ngitungnya? Oh, terus ngitungnya. Gimana? Iya. Ngitungnya berapa gitu ya, Ya nanti mungkin kita kalau punya ada Kalau orang misalnya- yang di rumah pengen menghitung sendiri gitu gimana? Ya memang itu kalau hitungan itu kan ada rumusnya nggih. Kalau misal dari kebutuhan kalori tadi kan udah disebutkan untuk faktor-faktor penunjangnya itu apa aja. Nah, untuk memenuhi karbohidrat, protein, lemak itu juga ada hitungannya Oh, lagi. ada hitungannya lagi Iya, sendiri. jadi misal tadi udah ketemu ya kalorinya Pak Arif 2.100 misalkan Iya, gitu ya. 2.100. Nah, untuk kebutuhan karbohidratnya itu sekitar 40 sampai 65% dari Oh, kebutuhan dari 2.100 tadi Iya. ya? Jadi Oh, jadi gitu. dihitung dulu Bapak. Karbohidratnya Karbonya 40% sampai 60% dari Iya, dari kebutuhan 2.100. kalori. misalkan kalorinya 2000 aja lah, berarti 46% berarti ya sekitar 500-an ya, kurang sedikit lah. Oke. Nah, itu 500-an kan kita bagi lagi. Karbohidrat. Ya dibagikan karbohidrat. Jadi Karbohidrat per Karbohidrat satu dalam satu hari nih hitungannya.
Iya, dalam satu hari Oke. ini. Jadi kalau karbohidrat itu ya per 1 gramnya karbohidrat itu ada 4 kalori. Gitu Dari ya. kebutuhan kalori sehari itu 40 sampai 60%-nya karbohidrat, terus Nanti proteinnya proteinnya sekitar 10 sampai 35. Terus misal lemaknya itu sekitar 20 sampai 30 juga. Jadi misal untuk mencukupi 100% tinggal dibagi-bagi aja. Misal karbohidratnya 60, protein 20, lemak 20%. Tapi khusus lemak itu kita dibaginya 9. Jadi 1 gram lemak 9 kalori. Mbak, Gitu. niki nyuwun sewu. Nggih. Dengan niki masih nakal lagi, saya belum buka ini loh ya ini. Iya. Saya belum buka kerpeannya si Kevin loh ya ini. Dalam kondisi normal, karena dalam kondisi aktivitas yang biasa lah, artinya tidak Sedang, terlalu ya. berat, tidak ringan. Kita memakai hitung-hitungan keperluan gizi seperti yang sampean Jelaskan, sampean ceritakan tadi di awal, itu akan menghasilkan tubuh ideal nggak? Kalau misalnya kita bener-beneran ya, Bener-bener ya? iya, Bisa. mestinya harus ya. Bisa, Oh, karena kan gitu itu ya. tadi saya hitungnya sesuai dengan berat badan idealnya Iya. Bapak. Kalau semisal saya menghitungnya pakai berat badan realnya yang 90 kilo, pasti nanti kalorinya akan banyak. Gitu, jadi itu tadi udah dihitung berdasarkan berat badan ideal, jadi bisa untuk diet. Gitu. Oh, gitu ya. Iya, Berarti sudah kalau Pak sekalian. Ari ingin menuju berat badan ideal, Yang- sehari kalorinya sekitar 2100 itu tadi. Oke. Bisa jadi jaminan ya, Mbak ya. Insya Insya Allah. Dengan konsistensi Iya, ya harus ini ya. konsisten Iya tapi ya, kuncinya. betul. Iya dan konsisten konsumsinya, konsisten aktivitasnya kan Iya, gitu ya. betul. Oke. Nanti kalorinya dipenuhi tapi aktivitasnya di stop jadi gede Iya, lagi. sama ya. aja. Oke. Kita langsung ke laptop lagi lah. Ke laptop ya. Di awal lagi nih. Kembali. Mbak Nadia, jadi gimana sih kalau kita kan sedang berpuasa ini ya untuk menjaga asupan gizi seimbang. Kadang kan orang saat puasa makanya buka puasa makanya tidak terkontrol, atau juga bisa yang biasanya kita makan 3 kali tapi karena puasa jadi cuma 2 kali, sahur males-malesan sehingga asupan gizi ini kurang. Gimana sih cara menjaga asupan gizi seimbang saat puasa? Oh gitu. Jadi saat puasa ya, sepertinya kan kalau untuk sahur dan berbuka itu sebenarnya menunya sama. Harus ada karbohidrat, protein, zat gizinya itu memang harus terpenuhi. Bedanya kalau yang pas sahur itu diusahakan jangan makan makan yang terlalu berlemak, pedes itu. Nanti kalau misalkan puasa, kita posisinya puasa pagi-pagi, perutnya nggak enak kan susah, nanti bisa jadi batal puasanya. Jadi lebih baik kita menghindari makanan yang berlemak, berminyak, pedes, kecut, itu harus dibatasi waktu sahur. Tapi Iya. kalau sahur kayak gini susah banget kalau nggak ada pedas-pedasnya, Wak. Cuma boleh lah rasanya Kadang males ya Mbak Ari Iya, ya makan sahur terus bener. sambil ngantuk. Kalau cuma Ngantuk flat gitu ya. aja gitu mungkin Iya. gitu kurang gitu iya. ya. Benar Mbak. Gimana Gitu. Mbak? Lanjut, tapi itu mah sebaiknya jangan ya. Iya, sebaiknya Oke. jangan, kalau belum bisa jangannya itu dibatasi dulu aja, pelan-pelan gitu. Kalau untuk berbukanya, kalau asupan utamanya tetap ya Bapak, tetap ada protein, semuanya itu harus lengkap untuk gizinya. Cuma agak dibatasi makanan yang manis-manis, pasti kan banyak takjil itu ya, es buah itu. Buah, kolak macam-macam. Ya, itu harus dibatasi, memang takutnya nanti gula darahnya semakin tinggi juga. Terus bisa juga habis makan lemes. Nah, karena kan kebanyakan gula itu juga bisa lemes, jadi nggak bisa ikut tarawih biasanya kan gitu. Nah, terus untuk makan biasanya kan makannya kalau hari biasa kan 3 kali sehari ya. Ya. Kalau Iya. puasa apakah juga harus 3 kali, kali juga? sehari, Nah, 4 kali sehari justru. bener-bener. Habis 4 kali semalam. tong gitu ya. Oke, jadi untuk asupannya tuh sebenarnya nggak ada patokan mau 3 kali atau 2 kali, monggo bebas. Cuma kalau misal kuat 3 kali ya berarti pas buka, sahur sama setelah tarawih, dengan tetap memperhatikan asupan gizinya. Kalau mau 2 kali karena kekenyangan ya habis tarawih, itu bisa juga maem sahur terus sama buka. Habis itu untuk selingannya itu bisa pakai buah-buahan, kurma, air kelapa. Jadi untuk makanan yang sehat-sehat seperti itu. Kayak roti itu juga nggak apa-apa. Oke, saat puasa Mbak Nadia. Mbak Mbak Nadia. Nadia. Nagita Slavina. Nagita Slavina yang saya ingat soalnya ini. Amin, moga-moga nurun.
Ya, kalau misalnya kita kan makan tuh. Jadi kalau apa namanya ada yang saya nggak tahu berpendapat atau apa, misalnya makan yang kecil-kecil dulu lah, camilan dulu, setelah itu istirahat, setelah maghrib, kemudian setelah itu baru setelah maghrib kita makan yang berat-berat. Nah, itu dari sisi gizi seperti apa sebenarnya? Kalau dari sisi gizi ya Pak ya, itu kan karena kenapa sih kok dianjurkan makan yang ringan dulu, habis itu makan berat? Karena kan dalam satu hari kan keadaannya perut kita tuh kosong. Oh, itu, jadi arahnya ke sana ya arahnya sebenarnya ke sana, ya. sebenarnya perutnya kosong. Jadi kalau langsung diisi dengan makanan yang banyak, takutnya nanti mual, begah perutnya, akhirnya tidak kuat untuk beraktivitas dan lain-lain. Oh, bukan karena masalah apa-apa ya ini ya? Tidak, karena memang kalau dari gizi ya dari situ, karena dari awalnya lambungnya memang kosong, kalau langsung diisi banyak kan ada yang muntah, mual juga kan bisa gitu. Jadi ya memang harus makannya sedikit-sedikit dulu, terus habis itu bisa ditinggal sholat dulu, sholat maghrib, habis itu baru kita lanjut makan berat. Makan berat juga tidak boleh yang langsung gua puasa sehari langsung makan berat juga enggak. Oke. Saya Vin ya, sebentar Ya, Pak Vin. Arif. Saya penasaran dengan yang nomor 2, Vin. Nomor 2. Masih di awal kita ya, yang nomor 2. Ada tumpeng gizi seimbang. Apa sih maksudnya, Pak? Nah, tumpeng gizi seimbang itu kayak pengibaratan porsi makannya kita. Bisa jadi kayak isi piringku seberapa sih, kita makan karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, seperti itu. Tapi kan kalau tumpeng ini ya, kita tuh mengibaratnya kayak nasi kuning. Tumpeng nasi kuning itu ya, nasi kuning kan nasinya ada ini lauk hewani protein dari kering tempe, ada telur balado, terus ada urap-urap juga, itu kan dari sayurnya juga, buahnya bisa, kadang kan ada tomat juga, ada timun, itu juga bisa. Kenapa kok diibaratkan seperti itu? Biar pola makan kita tuh seperti tumpeng itu sendiri, lengkap menunya gitu. Bukan makan satu tumpeng loh ya Pak Iya. ya. Ini diibaratkan Perumpamaan aja. perumpamaan. Prosentase gitu tuh ini. Oh iya. Oh. Perumpamaannya Perumpamaan. gambarnya seperti tumpeng Tumpeng. agar kita makannya beragam Oh, gitu tadi ya. beragam. Siap. Gitu. Saya jadi penasaran nih, saya apa ya tumpeng gizi Tumpeng seimbang? gizi seimbang. Mbak, ada perubahan paradigma nggak, Mbak, dengan gizi seimbang? Kalau zaman kecil saya itu kan ada Empat sehat, sehat, lima lima sempurna ya. Lima sehat. Kok Iya. sekarang Ada kenapa nggak? gizi seimbang gitu ya? Iya. Oh, sekarang namanya gizi seimbang. Iya, Iya. namanya gizi seimbang. Oh gitu. Iya. Oh, mohon maaf tadi kalau dari awal saya nggak Iya. udah. Kalau dulu kan yang Empat sehat, empat sehat, sempurna. lima sempurna. Iya, dulu Nah. kan 4 sehat 5 sempurna, penyempurnanya susu ya kalau nggak salah ya. Penyempurnanya susu. Kalau sekarang kenapa sih gizi seimbang? Gizi seimbang itu kan nggak perlu ada susu juga tetap seimbang, karena susu kan juga dari protein hewani juga, jadi bisa diganti yang lain. Takutnya 4 sehat 5 sempurna, nek wis makan 4 ditambahi 5 jadi sempurna, kan buatan seperti itu. Nggih, jadi makanya memang untuk keberagamannya itu Bapak. Oh. Iya. Apa sih yang membedakan paradigma 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang? Yang agak membedakannya. Yang agak membedakannya. Iya. Apa, Mbak? Kalau 4 sehat 5 sempurna dulu kan ya itu Pak, penyempurnanya ada susu, itu dianggap sempurna karena ada susu. Gitu. Kalau gizi seimbang kan tidak harus ada susu, dia sudah seimbang karena kan ada protein hewani yang lain yang udah dimakan gitu. Dulu kan juga ada sebenarnya di 4 sehat itu. Iya, Iya. tapi kan penyempurna yang bilang 5 sempurna 5 itu kan sempurna. ada susunya. Jadi mikirnya itu mungkin takutnya masyarakat berpikir bahwa kalau kita belum minum susu belum sempurna. sempurna, belum Sedangkan seimbang gizinya. gizi yang ada dalam susu sudah bisa kita dapatkan melalui protein, Protein hewani hewani. seperti itu. Pak Ari sudah di kode Iya, Andri ya? kita pamit dulu aja lah. Iya. Kita lanjutin besok lagi ya. Gitu. Iya, ya. lanjut besok Mbak lagi. Diana bisa Hadir datang lagi lagi kan ya? besok. Iya, bisa. Oke, kita bisa ngobrol lagi soal gizi pergizian ini karena ada banyak istilah-istilah yang menurut saya tidak terlalu saya pahami. Semoga besok bisa lebih clear lagi ya. Kita ketemu lagi besok, tetap di Obsesi obrolan sehat sahur dini hari. Saya Ari. Dan saya Gavin. Oke, Mbak Dina Madrasah Diana. Nadia. Ya? Oh Nadia. Ini balik-balik. Udah ngantuk kelihatannya ini. Mbak Nadia, terima kasih sudah berbagi bersama dengan kita. Besok kita ketemu lagi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.